Profesi pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri, NIM A1211058. Saya merupakan mahasiswa semester 3 di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas B. Baik, saya akan menjelaskan tujuan pendidikan dari masa ke masa dan apa yang menyebabkan kurikulum di Indonesia selalu berubah-ubah. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu tujuan pendidikan dari masa ke masa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional itu sudah dituangkan di dalam pasal 3 yang mengatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak atau karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Menurut UNESCO, tujuan pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa tidak ada cara lain kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Berangkat dari pemikiran itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melalui lembaga UNESCO atau yang kita kepanjangannya yaitu United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, merencanakan ada 4 pilar pendidikan baik untuk masa sekarang maupun masa depan, yakni 1. Learning to know, 2. Learning to do, 3. Learning to be, dan 4. Learning to live together. Di mana keempat pilar pendidikan tersebut menggabungkan tujuan-tujuan IQ, EQ, dan SQ. Tujuan pendidikan disebut juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dalam pasal 3 yang berbunyi yaitu pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam tujuan pendidikan seperti tersebut tadi terdapat beberapa kata kunci, antara lain iman dan takwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan demokratis. Konsekuensinya adalah kriteria atau bisa juga disebut sebagai evaluasi pendidikan yang diterapkan harus mampu melihat sejauh mana ketercapaian setiap hal yang disebutkan dalam tujuan mengevaluasi harus mampu mengukur tingkat pencapaian setiap komponen yang tertuang dalam tujuan itu. Adapun tujuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dari penjelasan tersebut tampak sinkron atau antara konsep pendidikan yang dituangkan oleh pemerintah dengan konsep pendidikan masyarakat. Dengan demikian, kita dapat simpulkan bahwa hakikat pendidikan itu dapat dan tujuannya itu yakni pendidikan bahwa pendidikan seumur hidup sejak manusia lahir sampai dewasa, baik itu pendidikan formal dari kecil hingga perguruan tinggi maupun pendidik di lingkungan masyarakat atau di tempat tinggal, itu kayak seperti orang tua. Tujuan pendidikan itu juga untuk menciptakan manusia yang matang dan wibawa secara lahir dan batin, menyangkut keimanan, ketakwaan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, seperti yang sudah kita tuangkan di dalam penjelasan di atas tadi. Dan yang kedua yaitu mengapa kurikulum berubah dari waktu ke waktu. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum, antara lain perguruan tinggi, masyarakat, sistem nilai, filosofi, psikologis, politik, pembangunan negara, dan perkembangan dunia, ilmu, dan teknologi, atau yang disingkat yaitu IPTEK.
Hal inilah yang membuat kurikulum di Indonesia itu berubah, sehingga hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Kurikulum yang baik itu seperti kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan dari masa ke masa atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Setiap 10 tahun itu pasti kurikulum di Indonesia itu selalu berubah, karena kurikulum di Indonesia itu mengikuti adanya perkembangan zaman seperti yang terjadi sekarang ini, terutama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum yang relevan dan tepat sesuai kondisi Indonesia adalah kurikulum 2006 KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Saya rasa sekian penyampaian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.